فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kehidupan yang indah. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanannya bagi kehidupan kita. Slide-nya sudah bisa dilihat nih. Ya. Hari ini kita masuk ke materi tentang fase dan pola perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh sebenarnya mengkaji tentang fase dan pola perubahan konstitusi di Indonesia itu nantinya akan saya sampaikan terkait dengan apa sih perubahan konstitusi itu dan kemudian bagaimana sebenarnya secara teoritis perubahan konstitusi itu ada, artinya teori-teori tentang perubahan konstitusi itu seperti apa. Di sini nanti saya akan mengemukakan dua tokoh yang berpengaruh ya, dan sampai hari ini mungkin masih digunakan teorinya, yakni J.F. Strong dan Casey Ware. J.F. Strong nanti dia bicara bukunya yang menarik itu, bukunya itu judulnya The Modern Constitution atau konstitusi modern. Bukunya sudah beredar di Indonesia dalam bentuk terjemahan, bisa Anda cari ya, kalau yang tertarik dengan kajian-kajian konstitusi bisa dicari. Terus kemudian bisa juga menggunakan bukunya KC Weyare, tulisannya gitu, KC Weyare. Itu juga sudah ada di Indonesia dalam bentuk terjemahannya ya, bisa diakses juga. Kalau mau cari yang in English-nya itu tidak terlalu bahasanya ya, mahal malahan ya, mahal rasanya, mahal ya kalau saya nanti itu ya, mahal. Kenapa kok mahal ya? Karena belinya sampai nanti di salah satunya ya memang di Amazon ya, di Amazon. Saya masuk saja teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Price dalam literatur yang ada, dia menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi sumber pengorganisasian negara, di mana lembaga-lembaga negara beserta batasan-batasan kekuasaannya ditetapkan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang konstitusi ya seperti yang sudah kita sampaikan atau kita bahas kemarin, konstitusi itu apa sih? Konstitusi sebenarnya terkait dengan bagaimana suatu negara itu dikelola, bagaimana negara itu diatur, yang dimana terus kemudian ada aturan yang tertinggi, ada aturan yang berada di atas semuanya, yang itu merupakan hasil atau bagian dari kesepakatan bersama dalam membentuk negara, itulah konstitusi ya. Dalam hal ini kemudian Price menyatakan yang semacam ini ya, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi sumber pengorganisasian negara. Jadi sumbernya malahan, kalau kita bicara konstitusi itu apa sih ya, sumbernya pengorganisasian negara itu sumbernya ya dari situ ya. Sumber itu karena kita bicara sumber itu ya, maka konstitusi itu pada dasarnya juga merupakan hukum. Jadi kalau kita bicara konstitusi, apakah konstitusi hukum? Konstitusi itu merupakan sebuah hukum. Dia memiliki setidaknya memuat tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar, prinsip-prinsip dan asas-asas dalam berhukum, dan menjadi landasan atau pijakan, dan menjadi sumber legitimasi. Legitimasi itu artinya pengakuan ya teman-teman, sumber untuk melihat legal atau tidaknya ya. Legalitas dan legitimasi itu satu paket ya sebenarnya, tentang bagaimana sebuah hukum itu dibentuk. Nah itu kita bicara yang semacam itu, maka konstitusi itu adalah tempatnya, adalah instrumen dasarnya.
Kemudian saya lanjutkan, ya teman-teman, saya lanjutkan. Maka dapat dilihat bahwa konstitusi adalah suatu kerangka kesepahaman politik berbangsa. Nah, itu tadi ya. Bahwa kalau kita mencermati eksistensi konstitusi di negara manapun, dalam bentuk apapun, saya katakan di negara manapun dalam bentuk apapun. Kenapa kok dalam bentuk apapun? Karena tidak semua negara itu punya modelnya masing-masing, punya karakter masing-masing, dan punya rule-nya, aturannya, aturannya, prosedurnya masing-masing tentang bagaimana pembentukan suatu konstitusi dan bagaimana menuangkan konstitusi itu. Ya, maka kalau tapi secara esensinya asli ini konstitusi itu ya kesepakatan tentang dan kesepahaman, ya, kesepakatan dan kesepahaman politik berbangsa, politik kebangsaan. Bagaimana tujuan berbangsa, tujuan bernegara, cita-cita yang mau diwujudkan itu apa, cara untuk mewujudkan cita-cita itu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Nah, kerangkanya seperti apa, Pak? Kerangkanya seperti apa, ya, frame-framenya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa untuk boleh dan tidak boleh itu. Maka disitulah yang disebut dengan politik kebangsaan, yang memungkinkan adanya perkembangan layaknya sosial budaya dan ekonomi masyarakat bangsa juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Artinya apa? Bahwa sebagai sebuah konstitusi sebagai sebuah kesepahaman, sebagai sebuah kesepakatan bersama politik bangsa itu, ya, bersama pembentuk negara, bersama kesepakatan dan kesepahaman bersama semua elemen bangsa untuk membentuk negara itu, untuk menjalankan organisasi pengorganisasian negara itu, maka konstitusi itu pada dasarnya uh, apa ya, tadi itu ya, dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa kok dapat berubah dengan seiring dengan berjalannya waktu? Karena uh, kalau kita menukil satu pandangan dari seorang jangga itu ya, apa namanya, uh, perlu satu hal yang tidak satu hal yang tidak mungkin berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Bagaimanapun kehidupan ini akan selalu beririsan dengan perubahan. Yang tidak akan pernah berubah itu perubahan. Artinya apa? Ya, dalam kehidupan kita itu nggak mungkin tidak ada perubahan. Ya, nggak mungkin nggak ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Ya, karena tidak mungkin tidak ada perubahan, artinya dalam kehidupan ini pasti akan ada perubahan, maka sesungguhnya suatu bangsa itu pastinya juga membutuhkan adanya perubahan, membutuhkan adanya uh, apa namanya, uh, adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya, contohnya di hari ini, kalau kita bicara hari ini tentang Indonesia, ya kalau zaman dulu yang namanya konsep apa namanya perdagangan, ya teman-teman, konsep perdagangan itu ya kita ke pasar jual beli, terus kemudian ya, pakai uang, mata uang, ya, koin atau terus kemudian kertas kita belikan, kita dapat kembalian, ya, kita dapat barang secara tatap muka, ya, kita langsung berhadapan-hadapan, fisikal. Tapi hari ini mungkin kalau kita bicara tentang perdagangan sudah mulai bergeser jauh, bukan hanya bergeser, sudah berubah ya trennya, dari perdagangan yang tadinya berhadapan-hadapan dalam satu tempat dan waktu tertentu yang itu secara fisik, hari ini berhadapan-hadapannya mungkin dalam konteks digital. Kita pesan, bahkan pesan nasi goreng saja bisa lewat aplikasi dan sebagainya. Itu dalam konteks perdagangan. Belum lagi terus kemudian kalau dalam konteks wacana hak asasi manusia, contoh dulu tidak ada dikenal tentang di era-era tahun 1500 ya, 1500 1600 tidak dikenal adanya konsep hak konstitusional. Terus kemudian di era tahun 1800 1900 dikenal konsep hak konstitusional. Terus kemudian bergeser kembali, ya, di awal-awal tentang konsep hak asasi manusia, ya, masih hanya mengenal hak-hak dasar, ya, atau fundamental rights, ya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu di abad ke-19, abad 20,
memasuki abad 21 terus kemudian dikenal konsep yang baru ini civil, economic dan social rights ya, ECOSOC ya, economic, social dan civil right ya, ECOSOC. Di mana terus kemudian konsep hak asasi manusia tidak lagi hanya sekedar bagaimana seseorang itu hidup, bagaimana seseorang memiliki sesuatu dan bagaimana seseorang memiliki kemerdekaan untuk menjalankan sesuatu, tapi bagaimana seseorang terus kemudian dihargai, dihormati hak pilihan politiknya, bagaimana seorang perempuan terus kemudian dihargai dalam posisi yang setara dengan yang lainnya dan sebagainya, termasuk bagaimana terus kemudian perkembangan tentang konsep penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama hari ini itu mengalami perubahan yang begitu jauh setelah tahun 60-an, setelah tahun 60-an bergeser begitu jauh. Nah, itulah yang terus kemudian juga dalam konteks Indonesia teman-teman ternyata mendorong perubahan. Ya, kita mengenal ya, di Indonesia hari ini kita mengenal ada 3 rezim ya, kita mengalami 3 rezim Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kita sekarang berada di era Orde Reformasi. Era Orde Reformasi hadir sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya konsep-konsep hak asasi manusia di dunia internasional yang itu terus kemudian masuk ke Indonesia sebagai bentuk dari masuk ke Indonesia sebagai bagian dari wacana yang itu berkembang dalam kampus-kampus ya, di dunia kampus, di dunia aktivis yang itu kemudian mendorong masyarakat, mendorong civil society ya, masyarakat sipil mendorong masyarakat kampus untuk melakukan kritik, melakukan koreksi terhadap bagaimana kinerja pemerintahan ya, Orde Baru pada saat itu yang terus kemudian ketika itu disepakati bahwa pemerintahan Orde Baru ini sudah tidak benar, sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan negara dan sebagainya, akhirnya ada keinginan untuk menjatuhkan dan sebagainya, akhirnya bergantilah ya, dalam tanda kutip akhirnya bergantilah terus kemudian orde baru itu menjadi, hari ini kita berganti menjadi orde reformasi. Spiritnya apa? Spiritnya adalah asasi manusia, spiritnya demokratisasi, spiritnya adalah kemandirian, kesejahteraan, ya, keadilan dan sebagainya. Yang itu pada dasarnya kembali merujuk pada konsep konstitusi yang nantinya berkaitan ya, kalau kita nanti mengkaji ya setelah ini, berkaitan dengan perubahan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya kita masuk kembali ke pandangan Price. Itu yang dikatakan oleh Price. Jadi perubahan konstitusi itu bukan sesuatu yang bahasanya bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang nggak boleh, tapi merupakan sesuatu yang memang seharusnya ketika terjadi perubahan sosial, terjadi perubahan peradaban dunia bahasanya. Ya. Bahkan untuk memimpin suatu peradaban baru, untuk menjadikan suatu negara menjadi pemimpin peradaban, maka negara itu kadang-kala butuh untuk melakukan perubahan konstitusi. Contohnya apa? Contohnya apa yang dilakukan oleh Inggris, apa yang dilakukan oleh Prancis, apa yang dilakukan oleh Jerman, apa yang dilakukan oleh Amerika mungkin ya. Amerika menjadi negara dikuasa hari ini karena salah satunya dia melakukan revolusi konstitusional dengan lahirnya Indonesia Amerika sebagai sebuah negara yang federal ya, sebagai sebuah negara federal yang menghormati eksistensi keseluruhan negara-negara bagian dan beragam nilai-nilai beragam ras yang ada di dalamnya bahasanya gitu. Kemudian sehingga kalau kita melihat hari ini, kekuatan terbesar dari Amerika itu adalah kebebasan itu sendiri. Kekuatan terbesar dari Amerika itu adalah bahasanya ya, the freedom itu sendiri. Ya, kapitalis kalau kita bicara tentang Amerika itu negara kapitalis. Oke, Amerika negara kapitalis dan dia bisa besar dengan itu ya karena memang teman-teman filosofi yang dikembangkan oleh konstitusinya ya seperti itu. Kemudian kita hari ini mengenal adanya Inggris sebagai salah satu negara besar ya, karena dia melakukan proses yang disebut dengan revolusi industri, yang itu tidak terlepas dari dulu ketika dia melakukan perubahan atau melahirkan suatu konstitusi baru
yang disebut dengan Bill of Rights, yang tadinya Inggris identik dengan apa namanya, satu negara yang yang kerajaan dan tertutup, ya konstitusinya tertutup, dan terus kemudian bahasa yang paling pas itu apa ya, dikuasai oleh apa segelintir orang saja ya, bahasanya itu oligarkis ya, yang awalnya oligarkis terus kemudian menjadi suatu negara kerajaan yang demokratis, negara kerajaan yang demokratis dengan hadirnya Bill of Rights contoh. Terus kemudian kita mengenal Perancis dan Jerman ya. Perancis itu lahir dengan adanya Renaissance, sementara apa namanya itu Jerman lahir dengan lahirnya ya menjadi sebuah negara besar dengan lahirnya konstitusi Westphalia yang mereka sepakati ya, yang terus kemudian meletakkan Jerman sebagai sebuah negara yang bersandar pada jiwa bangsa, bahasanya gitu, jiwa bangsa. Saya rasa itu yang terus kemudian menggerakkan perubahan. Artinya apa? Perubahan itu bisa bagian dari proses mengadaptasi kondisi yang ada, melakukan sebagai proses adaptasi terhadap perubahan kondisi yang ada, bisa juga sebagai bagian dari proses untuk menciptakan kondisi baru atau menciptakan satu keadaan baru yang diarahkan untuk membangun satu peradaban yang atau memimpin satu perubahan, Jadi ada konstitusi itu yang dirubah, dilakukan, dibuat dan dirubah untuk sebagai proses adaptasi terhadap perubahan. Ada suatu konstitusi yang dibuat atau dirubah sebagai bagian dari proses untuk memimpin perubahan. Nah, itu akan selalu terjadi, dan negara besar selalu pada posisi yang kedua, menciptakan suatu konstitusi itu bukan untuk mengadaptasi perubahan, tapi untuk memimpin perubahan, untuk mengawali perubahan, menjadi the winner bahasanya. Kemudian menurut Bryce selanjutnya, pemikiran tentang adanya pembatasan terhadap kekuasaan lembaga legislatif oleh suatu hal di luar kekuasaan lembaga itu yang berkedudukan lebih tinggi dari legislatif, produk hukum tertinggi ini disematkan pada konstitusi. Artinya apa? Bahwa menurut Bryce, konstitusi itu bukan produknya legislatif, teman-teman. Konstitusi itu bukan produknya legislatif. Ya, karena legislatif hanya kalau kita bicara tentang teori struktur perundang-undangan, teori struktur perundang-undangan. Maksimal legislatif itu sebenarnya hanya bisa membuat produk apa yang disebut dengan legislasi. Produk legislasi itu kalau dalam alam pikirnya Hans Nawiaski itu perpolan ya hanya pada gesetz ya, ada pada gesetz ya, ada pada undang-undang bahasanya, atau terus kemudian ya maksimal terus kemudian ada di Grundgesetz atau undang-undang dasar. Sementara konstitusi itu pada dasarnya di atas itu, di atas undang-undang, di atas gesetz. Dia adalah kalau kita menggunakan bahasanya Staatsfundamental Norm. Ya. Konstitusi itu sebagai Staatsfundamental Norm, sebagai norma dasar bernegara. Ya, norma dasar bernegara. Nah, kalau bicara tentang norma dasar bernegara, siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat norma dasar bernegara ini? Yang memiliki kewenangan untuk membuat norma dasar bernegara itu adalah mereka yang ditunjuk oleh rakyat mewakili dia untuk menyusun itu. Ya, menyusun itu. Jadi orang yang ditunjuk oleh rakyat untuk menyusun naskah konstitusi itu tidak memiliki kewenangan untuk menuangkan pikirannya sendiri pada dasarnya. Dia hanya berposisi untuk menuangkan apa yang menjadi aspirasi dan pemikiran rakyatnya. Jadi aspirasi pribadinya tidak boleh terus kemudian masuk di situ sebagai bagian dari proses pembentukan konstitusi, karena konstitusi itu harus merepresentasikan aspirasi dan kehendak kolektif dari pemilik negara. Pemilik negara itu kan rakyat kalau kita bicara tentang konsep negara. Maka di sebuah negara
yang modern, negara demokrasi modern, kedudukan pembuat konstitusi, kalau di Indonesia sekarang itu kita bicara tentang MPR, itu hanyalah kulinya rakyat, hanyalah buruhnya rakyat, ya, asistennya rakyat yang bertugas untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat dan menuangkannya ke dalam naskah-naskah, ke dalam teks, ya, ke dalam teks konstitusi. Ya, sehingga terus kemudian legitimasi dari konstitusi itu tetap pada rakyat. Apa yang dimaksud dengan legitimasi konstitusi itu tetap pada rakyat? Karena rakyat yang nantinya akan menentukan konstitusi ini benar atau salah. Dan perubahan atas kebutuhan untuk melakukan perubahan atas konstitusi itu kembali pada aspirasi masyarakat. Yang itu terus kemudian teman-teman, ya, kita harus melihat jalurnya, melihat jalur perubahannya. Contoh kemudian, kalau kita nanti ada beberapa teori untuk melihat model-model perubahan yang bisa dilakukan terhadap konstitusi. Oke, selanjutnya ini timbulnya konstitusi, ya. Saya sudah singgung tadi, ya, apa yang terjadi di Perancis, ya. Terus kemudian konstitusi yang dibuat oleh suatu bangsa yang mencoba untuk beralih bentuk negara dan atau pemerintahan ke suatu bentuk yang sama sekali baru juga terjadi, ada yang semacam ini. Ya, terus kemudian ada konstitusi dikeluarkan oleh raja kepada rakyatnya guna sebagai janji, ya, bahwa raja tersebut memerintah dengan tata cara yang tetap dan konstitusional serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi di era Prancis, ya, pada saat itu. Apakah pada 1814 ini di Prancis nggak ada konstitusinya? Ada, teman-teman, ada konstitusinya dalam bentuk paling primordial, bahasanya, paling bentuk primordialnya, bentuk lama, bentuk lawasnya, ya. Tapi terus kemudian 1814 ini terjadi kesepakatan antara raja dan rakyat pada saat itu, ya, karena terjadi revolusi Prancis, di mana rakyat gugat pemerintahnya, gugat rajanya, aku sih kepingin jadi rojo, enggak nih jadi rojo, ayo kita buat kesepakatan tentang bagaimana Prancis nantinya akan dikelola, itu bahasanya. Maka lahirlah terus kemudian revolusi Prancis itu, ya, di mana akhirnya raja, dalam tanda kutip, ya, kita bicara, ya, bersepakat tentang bagaimana Prancis itu dikelola, ya, secara demokratis, tidak lagi otoriter seperti sebelumnya. Ya, tapi terus kemudian seiring berjalannya waktu, Prancis kembali lagi mengalami perubahan dari konsep kerajaan menjadi sebuah republik. Ya. Dan hari ini kalau kita bicara tentang siapa sih kepala negaranya Prancis adalah seorang presiden, bukan lagi raja. Gitu. Berbeda dengan era yang sebelumnya. Kemudian kalau dari yang kedua ini tadi, ya, untuk membentuk suatu negara yang sama sekali baru, contohnya yang saya sampaikan tadi itu, contohnya Amerika Serikat. Ketika menyusun satu konstitusinya, dia menerbitkan satu konstitusi untuk membentuk satu tatanan yang sama sekali baru, ya, baru, membentuk satu persekutuan atau membentuk suatu pemerintahan yang bersifat federal, jadi membentuk satu federasi. Kemudian yang ketiga, ada juga konstitusi yang dibentuk oleh suatu komunitas baru, ya. Jadi kalau yang di poin kedua tadi itu, sebenarnya negara itu sudah ada, negara itu ada, tapi kemudian dia bahasanya dengan adanya undang-undang dasar baru ini muncul kesepakatan baru yang melahirkan suatu bentuk negara baru. Sedangkan kalau yang di ketiga ini adalah konstitusi yang terbentuk oleh suatu komunitas baru ketika komunitas itu sudah mulai aktif di pergaulan internasional dan diakui sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Ya. Konstitusi tersebut bukan buatan lembaga pemerintahan yang ada sebelumnya. Jadi bukan kalau yang dua tadi kan bentukan dari
ya, instrumen-instrumen negara sebenarnya yang ingin membentuk suatu negara baru. Kalau yang ini, yang ketiga ini dibuat oleh komunitas, dibuat oleh entitas masyarakat, sosial masyarakat yang ingin melahirkan sebuah negara, ingin melahirkan sebuah negara. Di sini terus kemudian saya contohkan adalah eh, apa lahirnya Piagam Jakarta, ya. Lahirnya Piagam Jakarta dan dalam konsepsi lain juga naskah proklamasi di Indonesia. Jadi lahirnya negara Piagam Jakarta yang terus kemudian itu melandasi adanya Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitu juga proklamasi di Indonesia itu adalah bagian dari contoh terhadap sebuah konstitusi yang lahir oleh komunitas entitas sosial masyarakat baru yang ada di sebuah negara, di sebuah daerah yang ingin menjadikan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka, yang bebas. Jadi Indonesia di poin ketiga ini. Begitu juga terus kemudian kita bisa lihat di contohnya mungkin Palestina, ya teman-teman. Palestina itu mungkin bisa dijadikan contoh juga untuk itu, atau mungkin beberapa negara yang lain yang itu memang beranjak dari titik nol, bahasanya beranjak dari titik nol. Konstitusi yang terbentuk karena semakin kuatnya ikatan di antara komunitas-komunitas berpemerintahan sendiri, self-governing community, yang semula hubungannya tidak terlalu dekat, ya, yang tadinya terpecah-pecah ya dari negara-negara kecil, yang awalnya negara-negara kecil, terus kemudian berkomitmen untuk membentuk satu negara yang besar, gitu ya. Tuh, maka konstitusinya ini ada yang semacam ini konstitusinya, ini salah satunya ya, sama ya ini. Contohnya saya contohkan lagi adalah Amerika Serikat juga. Ya. Ini contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah akhirnya negara-negara federal layaknya Amerika Serikat ya, dengan kapasitas konstitusinya yang sekarang. Jadi Amerika Serikat itu kan proses persemakmuran, bukan persemakmuran ya, proses persekutuan negara-negara kecil untuk membentuk satu negara besar ya, dengan komitmen bersama bahwa eksistensi negara asal itu tidak boleh dihilangkan. Ya, berarti karena komitmen semacam itu bahwa eksistensi negara asal, negara kecil-kecilnya nggak boleh dihilangkan, maka bentuk pilihan yang paling rasional pada saat itu adalah federasi. Makanya terus kemudian di Amerika Serikat itu doktrin yang paling kuat dari sebuah tatanan negara yang federal itu adalah liberalisme itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang runtutan filsafatnya, di Amerika itu filsafatnya bukan filsafatnya Amerika itu pada dasarnya adalah pragmatisme ya. Pragmatisme itu intinya gini, lebih mementingkan hasil akhir, bahasanya gitu. Jadi orang Amerika itu pola pikirnya itu yang penting hasil akhirnya ya apa. Jadi kalau sama orang Amerika itu sampai bercerita bagaimana saya bekerja keras dan sebagainya, nggak dilihat, karena yang dilihat itu awakmu saiki ya apa, sugi apa enggak, oleh DAK apa enggak, bisa sembarang kali apa enggak. Nah, itu yang harus, itu yang menjadi pola pikirnya sebenarnya, pola pikir Amerika seperti itu, sehingga biasanya konsep turunannya adalah hedonisme. Jadi mereka itu senengannya ya gitu, itu hura-hura dan sebagainya. Proses kalau orang Amerika suka pesta-pesta dan sebagainya itu sesuatu yang biasa. Kalau di Amerika terus kemudian bahasa itu moralitas itu tidak standar etika seperti Indonesia gitu ya, sungkan-sungkanan, kalau sungkan-sungkan ya orang dalam melakukan proses pertarungan ya, maka sudah sepantasnya ya, karena memang konsep filsafatnya seperti itu, filosofi kebangsaannya seperti itu, pragmatis. Itu nantinya akan berbeda dengan Indonesia harusnya. Kalau Indonesia koyo orang Amerika ya gak sepantasnya, bahasa kan gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke doktrinnya KC Ware. Kita masuk ke doktrinnya KC Ware sebelum nanti ke C.F. Strong. Bagaimana sih pemikirannya KC Ware terhadap
perubahan konstitusi ini, menurut Casey-Ware ada setidaknya 4 model perubahan dalam sebuah konstitusi. Yang pertama, bahwa perubahan konstitusi itu ya dilakukan oleh beberapa kekuatan yang bersifat primer, dapat diinterpretasikan sebagai lembaga yang secara khusus diberi wewenang untuk merubah atau mengganti konstitusi yang keberadaannya merepresentasikan rakyat atau negara dan berada di luar kekuasaan salah satu kekuatan res politika. Ya, dapat juga ditafsirkan bahwa kewenangan merubah konstitusi itu ada pada ketiga unsur kekuatan atau kekuasaan negara yang secara bersamaan. Jadi gini, menurut Casey-Ware itu ada 4 pola perubahan konstitusi. Yang pertama, oleh kekuatan yang bersifat primer. Kekuatan bersifat primer itu kekuatan ini dibentuk hanya khusus untuk merubah konstitusi. Jadi kekuatan ini pada dasarnya melingkupi kekuatan-kekuatan yang ada. Kalau di Indonesia mungkin bisa dicontohkan seperti MPR. MPR itu kan bukan legislatif, MPR itu bukan eksekutif, juga bukan yudikatif. Sementara dalam doktrin negara hukum demokratis itu dikenal adanya konsep pemisahan kekuasaan, dan yang paling mengemuka tentang konsep pemisahan kekuasaan itu kekuasaan negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau terus kemudian di pola pikirnya John Locke menjadi eksekutif, federatif, dan legislatif. Eksekutif, federatif, dan legislatif. Tapi setidaknya dari 3 atau dari 2 pemikiran itu, terus kemudian MPR ini nggak masuk, teman-teman. Kalau kita bicara di Indonesia, MPR ini nggak masuk di ketiga-tiganya. Ya, baik di pemikiran John Locke maupun di pemikirannya Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, nggak ada kamus tentang MPR itu sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena MPR itu dalam kedudukannya sebenarnya kalau di Indonesia itu kan tidak membuat undang-undang. Produk hukum yang dibuat oleh MPR itu bukan perundang-undangan. Ya, tapi dalam kamusnya John Locke dan Montesquieu juga bukan eksekutif yang namanya MPR. MPR itu juga bukan pengadilan, karena tidak ada yang bahasanya yang bisa diadili oleh MPR itu hanya terkait dengan kinerja presiden. Hanya bisa mengkaji tentang kinerja presiden, dan itu pun kita bicara tentang konsep yang lama ya, tentang perubahan tentang kedudukan MPR yang lama. Ya, hari ini apakah hal ini yang terus kemudian kalau kita merujuk pada pikirannya Casey-Ware, maka beberapa kekuatan yang bersifat primer dalam konteks ini itu bisa merujuk pada definisi MPR mungkin kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kita bisa merujuk pada definisi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, yang memang terus kemudian ketika kita bicara tentang konsep kedaulatan rakyat ya di Undang-Undang Dasar yang lama sebelum adanya perubahan, kedaulatan rakyat itu ya memang berada di tangan MPR untuk pelaksanaannya. Ya, kedaulatan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Zaman konstitusi yang lama menyatakan semacam itu. Kalau yang sekarang kan kedaulatan di tangan rakyat dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan artinya apa? Kalau hari ini kedaulatan peletaan kedaulatan di MPR itu, kedaulatan rakyat di MPR itu tidak lagi secara mutlak dilakukan atau tidak lagi secara tertulis ada. Kalau dulu secara tertulis itu muncul, makanya terus kemudian karena kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat pada saat itu bukan lagi di MPR, bukan lagi di mana-mana, tapi di MPR ya. Bukan lagi di Presiden dan DPR ya, tapi di MPR. Ya, karena MPR diberi kedaulatan itu oleh rakyat pada masa itu, maka MPR punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden. Ya, juga bisa mengeluarkan mosi tidak percaya kalau terhadap Presiden, terhadap pemerintahan. Ya, itu. Kalau sekarang, kalau kita lihat konstitusi yang baru tidak bisa. MPR tidak punya kapasitas untuk
memberhentikan presiden atas namanya sendiri. Karena untuk memberhentikan presiden itu MPR harus punya mendapatkan legitimasi dari pengadilan. Berupa apa? Satu, ya, adakah pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden? Adakah tindakan pidana yang dilakukan oleh presiden? Adakah perbuatan yang berkhianat terhadap negara yang dilakukan oleh presiden? Itu yang menjadi landasan untuk MPR bisa menjatuhkan presiden, bisa menggantikan atau menurunkan presiden. Kalau tidak ada tiga hal itu tidak bisa sebenarnya MPR menjatuhkan presiden. Kalau kita bicara tentang konteks kewenangan MPR untuk menjatuhkan presiden. Kemudian saya masuk ke selanjutnya. Perubahan yang kedua yang bisa dilakukan adalah perubahan yang diatur dalam konstitusi atau yang disebut dengan formal amendment. Formal amendment itu perubahan yang memang itu diatur dalam konstitusi. Artinya apa? Konstitusi itu memberikan ruang kepada dirinya untuk dirubah. Contohnya adalah contohnya adalah kalau kita bicara tentang perubahan konstitusi di Indonesia, kita mengenal adanya ketentuan pasal 37 dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 37 dari Undang-Undang Dasar 45 itu berisi tentang bagaimana Undang-Undang Dasar dirubah. Jadi kalau kita bicara perubahan konstitusi, ya, menurut teorinya Casey Ware di Indonesia tentang perubahan yang dilakukan oleh konstitusi itu sendiri atau yang diatur ya secara formal oleh konstitusi itu sendiri, ya diatur secara formal oleh konstitusi sendiri, maka perubahan yang semacam itu bisa kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 di pasal 37, di mana di sana dinyatakan tentang bagaimana perubahan konstitusi itu bisa dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 45, termasuk kerangka-kerangka yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Ini yang berbeda. Apa perbedaannya terus kemudian yang pertama? Kalau yang pertama tadi itu perubahan itu bisa jadi konstitusinya tidak mengatur tentang bagaimana tata cara dan bagaimana perubahan itu dilakukan, tapi hanya diatur negara itu atau bangsa itu hanya menyepakati tentang lembaga mana yang punya kewenangan untuk mengatur atau untuk melakukan perubahan atau struktur seperti apa yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan konstitusi. Yang itu bisa jadi tidak dituangkan ketentuan-ketentuan itu dalam konstitusinya. Nah, yang ketiga, penafsiran secara hukum atau judicial interpretation. Artinya apa? Perubahan konstitusi yang bisa dilakukan melalui lembaga peradilan. Kalau saya bisa menyatakan ini, ya. Konstitusi berubah melalui lembaga peradilan, yakni perubahan konstitusi atau perubahan makna konstitusi yang bersumber dari lembaga peradilan. Artinya apa? Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah tanpa harus melakukan proses perubahan kalau di Indonesia contoh ya tadi ya di sini ya di MPR atau dengan melakukan proses perubahan di dalamnya dan sebagainya, tapi cukup dengan melakukan tafsir terhadap makna konstitusi. Ya. Kalau kita bicara seperti ini, maka kita bicara tentang konsep perluasan konsep judicial review, ya, bahwa ada di dalam teori hukum itu ada judicial review. Ya, bagaimana pengadilan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan review atau melakukan peninjauan terhadap produk perundang-undangan, produk hukum rasanya, produk hukum. Nah, terus kemudian konsep judicial review itu mengalami perluasan, meliputi juga apa yang disebut dengan constitutional review, yakni mereview kembali konstitusi. Apakah konstitusinya yang direview? Tidak, tapi bagaimana konstitusi ini menafsirkan kembali konstitusi ini mengikuti dengan perubahan zaman dan mengikuti dengan perubahan tata nilai yang ada. Nah, yang ini yang terus kemudian
bisa dilakukan. Dalam konteks yang semacam ini, maka teman-teman sekalian tidak perlu ada perubahan teks konstitusi. Teks konstitusinya nggak perlu dirubah. Yang dirubah itu atau yang perlu disesuaikan itu adalah bagaimana terus kemudian bangsa itu menafsirkan konstitusinya. Bangsa itu menafsirkan konstitusinya. Karena ini terkait dengan bagaimana bangsa itu menafsirkan konstitusinya, tentunya tafsir konstitusi ini tidak berlaku bahasanya tidak bisa diberlakukan untuk umum, untuk seluruh aspek. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang penafsiran konstitusi ya penafsiran terhadap konstitusi itu akan terbatas pada konteks dan perkara, konteks dan lingkup ya, konteks peristiwanya dan lingkup kebermaknaan dari teks itu sendiri. Contohnya gini, contohnya kalau saya katakan contoh tentang hak menguasai negara, teman-teman, dalam pasal 33. Kalau kita bicara tentang hak menguasai negara hari ini, kita nggak bisa hanya berbicara tentang ketentuan pasal 33. Tok, oh berarti yang disebut negara itu punya hak untuk menguasai. Ya. Hak itu menguasai negara itu, coba kita lihat di pasal 33. Ya. Contohnya, pasal 33 berisi 5 ayat. Ya. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu yang pertama. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini pasal kedua, ayat kedua dari pasal 33. Kalau kita ingin bahasanya. Sekarang kan ada perubahan konsep pengelolaan sumber daya alam, ada perubahan cabang-cabang ekonomi ya, hari ini cabang-cabang bisnis yang itu terkait dengan hajat orang banyak kan sekarang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat apakah pasal 33 ini apakah sudah bisa mengikuti perkembangan perubahan zaman yang begitu cepat? Kalau secara tekstual mungkin kurang bisa ya, secara tekstual mungkin bisa. Artinya perlu ada perubahan teks untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi perubahan itu kalau kita menuntut perubahannya di Undang-Undang Dasar 45 bisa jadi akan lama dan sulit, dan bisa jadi nanti akan semakin mudah melakukan perubahan. Karena padahal prinsip dasar konstitusi yang baik itu harus memiliki prediktabilitas yang baik, bisa memprediksi masa depan atau bisa secara lentur bisa fleksibel bisa menyesuaikan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perubahan perkembangan zaman. Nah, untuk itu terus kemudian fungsi dari peradilan adalah ya, dalam konteks perubahan konstitusi di sini fungsinya ya penafsiran secara hukum atau judicial review, ya judicial interpretation ini, interpretasi atau penafsiran oleh peradilan ini adalah menjembatani kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan hukum konstitusional secara in practice ya, di praktisnya, di tataran realitasnya ya, tataran teknis praktisnya ya, terhadap teks yang ada. Jadi bagaimana teks itu nggak usah dirubah, tapi cukup merubah tafsirnya atau cukup memberikan satu penafsiran yang bisa menjangkau permasalahan yang ada di ranah praktis, di ranah kenyataan. Sehingga contohnya tadi itu hak menguasai negara ya. Mahkamah Konstitusi terus kemudian, kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi terus kemudian menerbitkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang itu terkait dengan hak menguasai negara yang bersumber dari adanya gugatan terhadap undang-undang dasar terhadap produk-produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, salah satunya terus kemudian memaknai memberikan adanya lapisan kekuasaan negara. Bahasanya hak menguasai negara itu ada 3 derajat ya, derajat hak menguasai negara. Derajat paling tinggi itu ketika semua negara itu memiliki dominasi terhadap keseluruhan aspek pengelolaan dari sumber daya alam. Tapi kalaupun tidak seperti itu, kalau tidak bisa demikian, maka derajat yang paling rendah itu adalah ketika negara
melakukan proses bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu dalam derajat yang paling rendah. Yang derajat paling tinggi adalah ketika negara mendominasi atau memiliki dominasi terhadap pengelolaan itu secara keseluruhan. Itu contohnya. Kemudian kebiasaan dan kesepakatan yang terdapat dalam ketatanegaraan. Kebiasaan dan kesepakatan dalam ketatanegaraan. Oke. Ini juga merupakan bagian dari proses perubahan konstitusi. Jadi perubahan konstitusi itu polanya, salah satu polanya itu adalah melalui proses perubahan atas kesepakatan yang terdapat dalam ketatanegaraan. Bahasanya itu adanya perubahan terhadap tatanan ya, tatanan yang tadinya itu ini kebiasaan yang tadinya dianggap baik, kebiasaan dan kesepakatan yang ketatanegaraan ya, di suatu negara itu dirubah, mengalami perubahan terhadap kebiasaan dan kesepakatan yang ada di suatu negara. Nah, ini terutama untuk negara-negara yang basis berhukumnya itu artinya yang dasar atau yang landasan ya, yang dasar untuk tadi ya, dasar konstitusinya itu dalam tanda kutip ya tidak harus tertulis, tidak harus tertulis. Jadi ada negara-negara teman-teman, ada negara-negara yang model berhukumnya itu tidak bersifat strict ya, tidak bersifat rigid tertulis sebenarnya. Tapi berhukum itu bagian dari proses komunitas. Berhukum itu bagian dari proses komunalisme bahasanya itu. Jadi dalam konsep masyarakat common law, common law ya. Kenapa sih dikatakan common law? Common law itu berarti bahwa hukum itu bersandar pada common ya, bersama, kebersamaan atau nilai-nilai yang diakui bersama. Pada masyarakat yang semacam ini sebenarnya konstitusi itu adalah kesepakatan bersama tentang apa yang tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Nah, terhadap masyarakat yang seperti ini, maka perubahan konstitusi itu berjalan bukan pada perubahan teksnya pada dasarnya, tapi berjalannya perubahan konstitusi itu ada pada kesepakatan warga terhadap sesuatu. Ya, kesepakatan warga terhadap sesuatu. Sesuatu di sini tentunya terkait dengan ketatanegaraan. Gitu. Terkait sesuatu yang tadinya itu, tadinya yang semacam ini boleh, kemudian tidak boleh. Yang tadinya tidak boleh, terus kemudian menjadi boleh. Contohnya terus kemudian, ini contoh ya barangkali. Mungkin di suatu negara, common law ya, tadinya yang namanya presiden itu tidak lazim presiden itu yang namanya presiden itu harus kulit putih. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya ya konsep hak asasi manusia ya, konsep politik apartheid terus kemudian dihilangkan, dikesampingkan. Politik kulit putih kemudian lama-kelamaan hilang. Sekarang kan lagi mau ngemuka ya konsep anti rasis ya, konsep terkait dengan wacana anti rasialis itu sudah mulai menguat ya, cukup menguat di Amerika, di Eropa terutama. Kita lihat beberapa waktu yang lalu di dunia sepak bola ya, itu semakin menguat juga. Itu contohnya ya, ketika penghormatan tidak lagi ada diskriminasi terhadap rasial ya, terhadap rasial, maka bisa jadi terus kemudian yang tadinya politik apartheid bahwa penguasa politik itu harus kulit putih, terus kemudian nantinya akan berubah, sehingga bisa jadi nantinya di Inggris, contoh ini paling sederhana di Inggris, karena wacana kulit putih dan non kulit putih itu kan kuatnya di Inggris kita. Makanya ini yang paling aneh, mereka yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis tapi secara ketatanegaraan mereka masih
membingkai politiknya dengan politik warna kulit. Kalau kita lihat tidak ada satupun perdana menteri di Inggris yang berasal dari kulit berwarna lah ya, saya nggak mau kulit hitam, kulit berwarna. Begitu juga di Amerika kan teman-teman, ketika Donald Trump maju dan itu didukung menjadi presiden ya, yang paling kontroversial sepanjang, salah satu presiden yang paling kontroversial sepanjang sejarah Amerika itu kan, dominasi wacana yang mengemuka adalah politik warna kulit, itu yang diserukan oleh Donald Trump kan. Bagaimana terus kemudian Donald Trump menyatakan bahwa Amerika ini adalah dalam tanda kutip ya, kalau kepingin Amerika great again, maka jadikan orang Amerika asli itu sebagai penguasanya. Masa orang Amerika asli malah nggak jadi penguasa terhadap dirinya sendiri. Dia menyindir keberadaan presiden sebelumnya sebenarnya, yakni Donald Trump, untuk menyatakan bukan Donald Trump, itu ya, presiden kulit hitam pertama itu yang di Amerika itu ya, dia menyinggung itu sebenarnya teman-teman. Jadi artinya apa, menurut Trump, versinya Trump dan pendukungnya ya, gara-gara Amerika dipimpin oleh orang kulit hitam, Amerika tidak lagi bisa great ya, tidak menjadi, tidak bisa seperti the great nation seperti sebelumnya. Makanya cara untuk Amerika menjadi great again itu ya, mari kita kuasai kembali Amerika, jadikan Amerika itu sebagai negara yang berbasis pada politik warga asalnya, bahasanya gitu, warga aslinya, dengan merujuk pada konsep kulit putih dan dan golongan agama tertentu. Dan sampai sekarang kalau sampai mungkin ya teman-teman membaca suasana politik di Amerika, ketatanegaraan Amerika, nggak akan pernah sampai menemukan, tidak akan pernah, setidaknya sampai hari ini tidak akan pernah, jangan membayangkan orang Islam akan jadi presiden Amerika. Kalau kita rame, ada yang rame bahwa apa sih salahnya bupati, gubernur itu orang Kristen di Indonesia? Di Indonesia ada kok bupati orang Kristen. Tapi di Amerika, apakah ada orang Islam jadi gubernur? Bisa jadi ada, tapi selama ini saya belum pernah mendengar seorang Islam Muslim menjadi gubernur di Amerika, menjadi kepala kepala negara bagian di Amerika. Tapi kalau masuk sebagai parlemen, anggota parlemen ada, dan itu heboh sekali. Begitu juga di Inggris, ketika ada seorang Muslim jadi kepala daerah di sana, wah rame banget ya, bahasanya rame banget di Indonesia. Padahal orang-orang Indonesia ini nggak sadar bahwa di Indonesia itu nggak ada kok, sudah sejak zaman dulu kepala daerah itu tidak harus orang Muslim. Indonesia itu jauh lebih baik daripada Inggris dan Amerika terhadap penghargaan terhadap keragaman. Kalau di Amerika itu baru-baru saja orang Muslim boleh masuk jadi anggota parlemen. Di Indonesia sejak dulu anggota parlemennya itu ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Kalau baru-baru saja di mana itu teman-teman, di Inggris itu seorang Muslim Pakistan itu menjadi kepala daerah, menjadi wali kotanya London. Maka di Indonesia itu sejak dulu kepala daerah itu sudah ada yang dari orang selain Islam. Contohnya di Bali itu sejak dulu ya kepala daerahnya orang Hindu. Di Papua sejak dulu kepala daerahnya itu rata-rata orang Nasrani, orang Kristen. Dan itu biasa saja di Indonesia. Tapi kan sekarang ini diheboh-hebohkan. Saya nggak tahu kenapa kok menjadi heboh. Padahal tapi kan ini kan. Terus kemudian nih satu hal lagi ya, ketika di Indonesia, di Amerika sampai kapanpun yang namanya
kepala presiden ya, nggak akan pernah sampai akan menemukan presiden itu seorang muslim. Kenapa? Karena di sana itu konsep kesepakatan itu kesepakatan bernegaranya yang namanya presiden di Amerika itu harus orang Kristen. Sama kayak di Inggris. Di Inggris itu kesepakatan ketatanegaraannya yang namanya parlemen apa namanya itu perdana menteri itu harus orang Kristen. Dan Kristennya golongan tertentu. Gitu. Lebih spesifik lagi kalau di Inggris. Ini yang bedanya dengan di apa namanya teman-teman, itu kesepakatan namanya, itu kesepakatan. Jadi ada kalanya itu kan kalau kita bicara tentang apakah itu konstitusi, karena konstitusi pada intinya adalah kesepakatan. Konstitusi itu ada yang tertulis dan tidak tertulis bahasanya. Jadi di Indonesia itu apakah konstitusi itu hanya Undang-Undang Dasar 45? Tidak, hanya itu pada sama halnya dengan di Amerika dan Inggris contoh. Di Amerika dan di Inggris hal yang semacam tadi itu, bahwa nggak mungkin orang Islam jadi presiden, itu nggak ada di konstitusinya Amerika, tidak ada di konstitusinya Inggris secara formal tertulis. Tapi itu masuk ke dalam kebiasaan atau menjadi sebuah bahasanya tadi teman-teman di sini ya. Konvensinya ya, konvensi bernegaranya itu di sini. Jadi jangan berharap ya gitu. Barack Obama ya, saya lupa. Barack Obama itu dulu pernah sempat mau dibredel jadi calon presiden. Kenapa? Karena diduga dia adalah seorang muslim. Sampai yang namanya Barack Obama terus kemudian masuk ke gereja menyatakan dirinya aku ini asli orang Kristen. Nah, gitu. Saking takutnya bahasanya itu saking sebegitunya sebenarnya di Amerika terkait dengan konsep kepala negara itu harus orang Kristen. Sama halnya. Sehingga terus kemudian kalau di Indonesia ketika mau terus kemudian orang Indonesia menyepakati bahwa di Indonesia presidennya harus orang Islam. Mungkin tidak perlu dituangkan dalam konstitusi, tapi konvensi ketatanegaraan kita, konstitusi tidak tertulis kita terus kemudian menyatakan yang namanya presiden harus orang Islam. Apakah salah seperti itu? Enggak salah. Amerika saja konvensinya harus orang Kristen, di Inggris harus orang Kristen. Apakah di Indonesia ketika menyatakan kepala negaranya harus orang Islam, apakah salah? Enggak salah juga. Kenapa demikian ya? Kembali lagi kita bicara tentang konsep demokrasi sebagai ada prinsip yang dalam demokrasi disebut dengan prinsip mayoritas. Ada prinsip mayoritas, ada prinsip representatif. Ada representativeness, majority itu memang harus dipertimbangkan dan konsep filosofisnya juga harus dipertimbangkan. Yang itu terus kemudian membingkai demokrasi di seluruh negara sebenarnya. Itu ya teman-teman. Tapi terus kemudian kalau ada teman-teman minoritas yang berjuang bagaimana caranya biar mereka punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ya monggo-monggo saja. Itu bagian dari proses perjuangan. Yang itu sebenarnya yang hebat di Indonesia. Kita masih menghormati itu. Tapi kalau di Amerika coba saya melihat, memang ada orang Islam yang ada gerakan minoritas sana yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan presiden harus dari ini nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena bingkai berpolitik mereka memang sudah ditata sehingga terus kemudian status quo terkait dengan hal yang semacam itu tidak terjamah. Kalau di Indonesia kan sistem kepartaiannya, sistem politiknya masih memungkinkan untuk perubahannya begitu dinamis. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo. Yang tidur. Nggak ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada. Kalau nggak, oke ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini ya. Iya, konstitusi haruslah memberikan kemungkinan untuk adanya perubahan karena konstitusi adalah produk manusia yang pasti tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu lebih dikarenakan oleh dua hal ya. Yang pertama, bahwa konstitusi hasil dari kompromi, karena kalau kompromi maka kompromi itu terkait dengan siapa yang melakukan kompromi. Karena siapa yang melakukan kompromi maka
seiring dengan perubahan siapanya, seiring dengan perubahan subjeknya, bisa jadi ada perubahan tata nilai terhadap masyarakat itu. Ya, karena ada perubahan terhadap masyarakat dan cita-cita dari masyarakat itu, maka konstitusi itu harus memungkinkan adanya perubahan. Yang kedua, dimungkinkan kelemahan atau keterbatasan kemampuan pada penyusunannya. Kenapa kok kelemahan? Contoh paling sederhana adalah di Indonesia, ya di Indonesia paling sederhana. Undang-Undang Dasar 45 awal itu dikatakan sebagai undang-undang yang sangat baik, tapi yang menjadi catatan adalah kenapa kok waktu itu ada usaha untuk melakukan proses perubahan konstitusi secara terlembagakan dengan baik. Jadi waktu itu Pak Karno di masa Undang-Undang Dasar sementara itu, kenapa ada bahasa Undang-Undang Dasar sementara? Itu ingin membentuk satu konstitusi yang permanen bahasanya. Ya, di masa Undang-Undang Dasar sementara itu Pak Karno ingin membentuk satu konstitusi yang permanen dengan melahirkan yang substansinya ingin bahasanya untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 45 ya, untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 45. Bukannya terus kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu jelek, bukan, tapi memang secara kontekstual, konteksnya pada masa itu Undang-Undang Dasar 45 itu bersifat darurat pada dasarnya, teman-teman. Ya. Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu dibuat dalam kondisi yang kegentingan ya. Kalau sehari ini kita menggunakan dalam kondisi yang genting, yang darurat, yang butuh respon cepat, karena dihadapkan pada kebutuhan untuk segera memerdekakan diri menjadi sebuah negara. Nah, itu kemudian lahirnya Undang-Undang Dasar 45 yang tidak lebih dari 1 tahun sebenarnya pembahasannya. Nah, pada saat ini setelah itu terus kemudian melihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu disusun secara sederhana dan substansi yang ada di dalamnya hanya bersifat pokok ya, terlalu umum dan memang memungkinkan luasnya interpretasi dari penyelenggara negara, maka Pak Karno menyatakan berkeinginan untuk melakukan proses perubahan konstitusi yang lebih permanen ya, maka terus kemudian pada saat itu dibentuklah konstituante itu. Konstituante itu apakah sama dengan MPR pada masa itu? Konstituante itu berbeda dengan MPR. Konstituante itu adalah organ yang dibentuk di dalam MPR. Jadi organ yang dibentuk di dalam MPR berisi orang-orang, sebenarnya orang-orangnya anggota MPR tapi dipisahkan ya. Perwakilan-perwakilan yang memang dianggap representatif pada masa itu, baik secara politik, kultur maupun struktur sosial, itu representatif untuk membahas konstitusi ya, pada saat itu. Jadi ya, tapi pun terus kemudian sampai dengan tahun 59 tidak ada hasilnya kan ya, tidak ada hasilnya ya. Pada saat itu perdebatan yang tajam itu terkait dengan salah satunya konsep bentuk negaranya, apakah tetap negara kebangsaan ataukah negara agama, contohnya salah satunya. Terus kemudian terkait dengan kedudukan sila pertama itu, ada keinginan untuk mengembalikan pada sila pertama yang lama. Terus kemudian salah satu juga ada perdebatan tentang konsep keagamaan. Perdebatan ini antara teman-teman antara PKI ya, antara PKI pada saat itu dengan golongan Islam. Sampai terus kemudian memang tidak ada titik temu dan akhirnya dibubarkan oleh Pak Karno karena dianggap sudah tidak lagi produktif, karena nggak mungkin menghasilkan sesuatu. Saya lanjutkan. Teori kedua adalah C.F. Strong. Menurut C.F. Strong ada 4 ya, model. Yang pertama melalui lembaga legislatif biasa, tapi di bawah batasan-batasan tertentu. Jadi kalau di Indonesia DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang untuk merubah undang-undang dasar, tapi ada batasannya. Terus kemudian melalui rakyat secara langsung ya, melalui referendum. Ini seperti yang terjadi di teman-teman,
terjadi di Mesir, terjadi di Mesir. Ya, jadi terjadi di Mesir. Nanti bagaimana sih proses referendumnya terjadi di Mesir? Silahkan baca sendiri nanti referendumnya seperti apa. Atau yang terjadi kalau di Katalan ya, di Katalan. Katalan itu salah satu negara bagian di apa kerajaan Spanyol ya. Tuh, nanti silakan lihat juga, baca dan lihat bagaimana proses yang terjadi di sana. Kemudian melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal. Nah, ini dimungkinkan terjadi ketika itu konsepnya negara federasi. Contohnya di Amerika. Jadi Amerika itu konsepnya pembentukan konstitusinya itu melalui kesepakatan dari seluruh unit, seluruh negara federal. Ya. Terus kemudian melalui konvensi istimewa. Konvensi istimewa ini kesepakatan kebangsaan yang bersifat apa rasanya ultimate ya, tertinggi ya, yang itu terus kemudian memerlukan pengakuan untuk ini. Ya. Selanjutnya ada dua perubahan konstitusi, model perubahan konstitusi. Yang pertama adalah renewal, yakni benar-benar merubah yang baru, artinya mengganti ya, konsepnya mengganti ya, pergantian konstitusi bahasanya gitu, pergantian konstitusi. Sementara amandemen ini konsepnya adalah tambal sulam. Ya, kalau amandemen itu tambal sulam, kalau renewal itu pergantian bahasanya gitu ya. Ini kalau renewal itu pergantian, kalau amandemen itu revisi atau ya perubahan sesuatu yang ya tidak keseluruhan, biasanya hanya pada hal naskah-naskah atau pada kesepakatan yang dianggap perlu untuk dirubah saja. Sementara kalau renewal dianggap perubahan secara menyeluruh ya, perubahan atau pergantian ya, karena menyeluruh sifatnya pergantian ya. Bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ya ini ya, di Indonesia itu sudah pernah mengalami dua-duanya. Sudah dua kali pergantian undang-undang. Contohnya Undang-Undang Dasar maksud saya ini ya. Adanya Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Ini sama-sama Undang-Undang Dasar yang mengganti. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar RIS ini substansinya benar-benar berbeda dengan 45. Bukan walaupun tidak seluruhnya sebenarnya, ada beberapa pokok yang sama secara esensial, tapi redaksi dan pengembangan nilainya agak berbeda. Undang-Undang Dasar 1950 juga sama. UUDS 50 ini berbeda dengan UUDS RIS ya. Maklum ya kalau RIS itu konsepnya serikat, sementara 50 ini kembali ke konsep negara kesatuan. Ya. Kemudian selain renewal ada yang disebut dengan amandemen. Amandemen ini di Indonesia terjadi pasca reformasi, yakni amandemen ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Sementara ini beberapa waktu yang lalu muncul ya wacana muncul wacana amandemen ke-5 untuk memperbaiki sistem yang ada. Nah, apa yang saya kemukakan di awal tentang kebutuhan reformasi itu tertuang di sini teman-teman. Jadi apa sih yang menjadikan apa artinya? Yang menjadikan perubahan naskah Undang-Undang Dasar 45 hari ini itu pasca reformasi itu dari amandemen 1, 2, 3 dan 4 itu esensinya aslinya itu apa sih yang mau diunggah? Nilai-nilai apa yang mau diunggah? Nah, itu pada dasarnya adalah menyesuaikan dengan amanah konstitusi, amanah reformasi tentang perubahan tentang otonomi daerah, contoh tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Karena butuh bersih dan bebas dari KKN, maka perlu ada pembatasan kekuasaan negara di organ-organ kekuasaan negara. Terus kemudian bicara tentang kesejahteraan rakyat, maka di situ terus kemudian ada penguatan di konsep hak menguasai negara dan sebagainya. Ada beberapa aspek perubahan dalam Undang-Undang 45 yang hak asasi manusia ya, contoh hak asasi manusia yang itu tertuang dalam perubahan Undang-Undang
Dasar 45 pasal 28, munculnya undang-undang pasal 28A sampai dengan 28J itu bagian dari pengejawantahan amanah reformasi ke dalam Undang-Undang 45. Nah, yang selanjutnya, jika pergantian konstitusi menjadikan konstitusi lama tidak berlaku, ya, maka amandemen konstitusi RI tidak merubah keseluruhannya. Naskah konstitusi yang baru hanya menggantikan naskah yang lama. Nah, kalau UUD RIS dan UUDS ini mengganti Undang-Undang Dasar sebelumnya secara keseluruhan, maka amandemen 1, 2, 3, dan 4 ini teman-teman hanya merubah sebagian naskah yang dirubah saja. Jadi konsepnya itu, makanya kalau sampai nanti lihat di naskah Undang-Undang Dasar 45 yang baru itu di situ diberi catatan saja itu. Oh, ini diberi bintang ya, bintang 1 berarti ini perubahan pertama, bintang 2 perubahan kedua, bintang ketiga perubahan ketiga, gitu aja, tanpa merubah struktur keseluruhannya, hanya dirubah substansi yang memang itu sudah bahasanya yang direvisi saja, yang dicantumkan. Yang tidak direvisi ya tetap dicantumkan. Artinya yang dihapus itu hanya yang direvisi. Selain yang direvisi ya tidak dihapus, tetap ada, tetap berlaku. Seperti hanya undang-undang pada umumnya. Kalau undang-undang pada umumnya kan gitu ya. Nanti silakan teman-teman lihat undang-undang ya. Kalau ada undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang perubahan atas undang-undang ini, maka di dalamnya pasti substansi yang dibawa di dalamnya itu pada dasarnya hanya mencantumkan hal-hal yang dirubah saja. Yang tidak artinya apa? Yang tidak dirubah itu ya tetap berlaku. Kemudian dalam konstitusi baru hasil amandemen ya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Artinya apa? Kalau dulu itu kan ada Undang-Undang 45 itu terdiri atas pembukaan, preambul, terus kemudian batang tubuh dan penjelasan. Sekarang tidak, teman-teman, bahasanya sekarang itu Undang-Undang 45 hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, bagaimana kedudukan penjelasan Undang-Undang 45? Kedudukan dari penjelasan Undang-Undang 45 itu ya dia secara fungsional itu tetap sebagai penjelasan otentiknya, tapi salah satu otentiknya ya, tapi secara struktural dia tidak dianggap sebagai bagian dari konstitusi bahasanya itu. Jadi perbedaannya pada aspek strukturalnya ya, tapi kalau fungsinya tetap ya, fungsinya sebagai penjelasan tetap sebagai penjelasan, tapi secara struktur tata itu namanya ya, struktur perundang-undangannya dia tidak masuk ke dalam struktur Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu. Kemudian perubahan konstitusinya, bagaimana Undang-Undang Dasar 45, bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia? Yang pertama terkait dengan aspek kewenangan ada di tangan MPR. Ya, kalau kita bicara di tangan MPR itu berarti di dalamnya ada DPR dan DPD. Bukan hanya DPR saja, jadi DPR dan DPD. Kemudian artinya apa? Perubahan konstitusi ini hanya bisa dilakukan ketika DPR dan DPD bersepakat untuk melakukan itu. Kemudian pengusulan atas pengusulan teks perubahan konstitusi itu hanya bisa dilakukan ketika pengusulnya itu minimal sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota MPR. Contoh kalau anggota MPR kita itu MPR kita itu 500 gitu ya, contoh ya, setidaknya itu berapa ya, sepertiga dari 500 itu setidaknya 200 lah bahasanya, 200 orang yang mengusulkan perubahan itu, atau paling minim 180 lah orang yang mengusulkan itu. Maka ketika ada 180 orang mengusulkan itu, secara otomatis itu naskahnya bisa bergulir. Kalau kurang dari itu maka tidak bisa bergulir itu naskah. Usulan itu tidak bisa bergulir, tidak bisa bergulir. Ini bicara usulan ya, belum pembahasan. Sedangkan kalau terkait dengan pembahasan itu hanya bisa dilakukan oleh MPR ketika ya pembahasnya itu, orang yang membahas itu
ada atau dihadiri, ya ketika pembahasan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota. Kalau kurang dari 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota, maka pembahasan itu tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya terus kemudian, apa yang dimaksud dengan 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota? Apakah sing tanda tangan di presensi kehadiran, ataukah kita bicara tentang kualitas orangnya, atau sekitar kuantitas fisik atau kuantitas formalnya? Kalau kuantitas formal kan bisa dihitung hanya dari uang teko nang gedung, tanda tangan, mari ngono mulih, sudah dianggap ada ya. Ataukah orang itu harus ada, memang harus ada di situ. Kalau kita bicara tentang konsep kualitas atau kuantitas kuantitas bukan hanya formal ya, tapi kuantitas yang bersifat esensialnya ya, maka pada dasarnya yang disebut dengan 2/3 itu memang orangnya harus ada. Orangnya dalam waktu pembahasan itu harus ada. Ya. Ini yang mungkin kalau hari ini kalau kita lihat bagaimana kinerjanya anggota dewan kita agak sulit ya teman-teman. Terus kemudian belum lagi kita hari ini saya tidak tahu bagaimana tatip MPR itu menjembatani perubahan konstitusi di era pandemi. Contohnya ya, kalau di DPR itu ada kesepakatan bahwa untuk pembahasan rancangan undang-undang ya bisa dilakukan menggunakan 2 mode. Ada mode daring dan mode luring bahasanya kalau sekarang itu ya. Tatap muka digital maupun tatap muka konvensional secara langsung. Tapi kalau untuk perubahan konstitusi apakah sudah diatur? Nah, itu yang harus dilihat secara lebih jauh. Kemudian pemutus perubahan. Kalau kita bicara tentang ketika sesuatu itu dibahasnya oleh 2/3 orang dari keseluruhan anggota, maka untuk memutuskan perubahan itu harus setidaknya atau sekurang-kurangnya minimal 50% plus 1 dari jumlah keseluruhan anggota MPR. Contoh kalau yang bahas itu dibatasi minimalnya itu 2/3 orang. Ya 2/3 itu berapa ya teman-teman? 2/3 itu. Kalau 1/2 atau setengah ya, 2/3 itu ya sekitar dari 500 contoh ya, yang bahas itu 350. Nah, itu 2/3 contohnya. Kalau untuk memutuskannya itu minimal itu 50% plus 1. Kalau dari 500 berarti ya 251 orang setidaknya harus bersepakat untuk adanya perubahan. Kalau kurang dari 251 orang maka tidak boleh ada perubahan. Ini deskripsi tentang jumlahnya ya. Ini sekedar contoh ya untuk untuk memudahkan saja ya. Kalau saya menggunakan jumlah real dari keseluruhan komposisi manusia yang ada di DPR MPR ya, bisa jadi nanti hitung-hitungannya agak rumit, kita nanti pakai kalkulator dulu ya. Maklum ya. Oke, kemudian ya bagaimana kerangka perubahannya? Ternyata dalam Undang-Undang 45 dijelaskan bahwa keseluruhan pasal boleh kok dirubah teman-teman. Keseluruhan pasal boleh dirubah ya. Itu selama tidak tersangkut dengan ya, jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 37 itu dinyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi semuanya boleh dirubah selain yang terkait dengan konsep negara kesatuan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Ya, kalau kita bicara tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, apakah boleh dirubah? Pertanyaannya terus kemudian, apakah ini masuk bagian dari sesuatu yang secara tertulis harus dituangkan, ataukah yang seperti tadi itu ya? Nah, secara konseptual tertulisnya memang tidak ada satu kerangka untuk boleh atau tidaknya pembukaan Undang-Undang 45 dirubah. Tapi secara konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi itu tidak boleh menjamah pembukaan Undang-Undang 45. Kenapa? Karena konsep Undang-Undang 45 ini adalah
kalau kita menggunakan perspektifnya Hans Nawiaski itu sebenarnya berada di stat fundamental norm ini. Kalau yang boleh dirubah itu berada di Grundgesetz-nya. Grundgesetz-nya boleh dirubah, tapi di stat fundamental normnya tidak boleh dirubah. Itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan untuk teman-teman mengetahui apa itu Grundgesetz, apa itu stat fundamental norm, silahkan nanti baca beberapa literatur yang sudah saya rekomendasikan ya. Monggo, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, ya buat nopo-nopo. Dari saya untuk bahasan saya ini saja sih sebenarnya. Terima kasih. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan.